Dan jadi saksi. Aku sendiri datang ke tempat JK, aku lihat di situ Sudirman. Ya, Sudirman Said iya, dan Anies. aku datang ke tempat JK, aku kan paling sering ke tempat JK. Ada Anies. Bukan soal valid nggak valid, itu faktanya kok. Gitu loh. Rahasia bocor. Pandana Baban bongkar alasan Jokowi depak Anies dari lingkaran istana. Ada kong kali kong sama JK? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, Anies adalah anak ideologis dari JK. Artinya meski secara darah dan daging tidak ada hubungan, tapi Anies seolah banyak mendapat kemudahan jalan politik lewat jalurnya Pak Yusuf Kalla. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel Media 45. Elit PDI Perjuangan Pandana Baban membocorkan alasan Kepala Negara Presiden Joko Widodo mendepak Anies Baswedan dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Ia berujar jika saat masuk ke lingkaran istana, Anies tampak lebih dekat dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla atau JK. Adapun pengakuan tersebut disampaikan dari pengamatannya. Lanjutnya, ia mengatakan kedekatan keduanya tidak mengherankan lantaran mereka merupakan mantan kader himpunan mahasiswa Islam. Namun saat itu, Panda mengaku heran. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku menanyakan langsung kepada Jokowi perihal kedekatan Anies dengan JK. Tapi ternyata Jokowi sudah tahu akan hal itu. Karena itu, Pandana Baban menduga jika kedekatan Anies dan JK menjadi alasan pemecatan Anies. Memang sebelumnya dalam masa pemerintahan Joko Widodo, reshuffle jilid pertama terkena kepada Anies Baswedan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Kesamaan latar belakang ini mungkin saja membuat banyak asumsi-asumsi yang cukup masuk akal tentang keberpihakan JK terhadap pasangan Anies Sandi pada waktu itu. Untuk diketahui oleh para pengamat politik yang masih newbie, kita harus tahu bahwa JK pernah menjadi Menteri Perdagangan di era pemerintahan Gus Dur. Gus Dur yang saat itu menjadi presiden melakukan reshuffle kabinet kementeriannya. Rekam jejak JK saat menjadi menteri menunjukkan memang harus diakui sebagai sebuah pemecatan. Ahmad Doli Kurnia yang pada saat itu menjabat sebagai Wasekjen DPP Partai Golkar mengatakan bahwa Yusuf Kalla dipecat karena adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan ia juga mengatakan JK pada saat itu merupakan orang yang tidak disiplin di dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Awalnya saya kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Doli. Seiring waktu berjalan, ternyata kita melihat adanya indikasi yang seperti itu. Wakil Presiden Yusuf Kalla sekarang sudah menunjukkan keengganannya untuk disiplin terhadap Presiden Joko Widodo. Pak D yang memerintahkan seluruh jajarannya untuk bersikap senetral mungkin di dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Namun apa yang dilakukan oleh Yusuf Kalla di tengah-tengah semangat netralitas yang dijunjung tinggi oleh istana, berani-beraninya ia membantah prinsip netralitas tersebut. Awalnya memang sulit menebak langkah JK, karena JK cukup lihai dan ahli di dalam menyembunyikan setiap langkah politiknya. Namun belakangan ini, kita tahu bahwa istrinya ternyata memiliki kedekatan khusus dengan ibu-ibu paslon nomor 3, Anies Sandi. Mungkin JK berpikir bahwa nasi sudah jadi bubur. Lantas JK melepaskan seluruh topeng dan secara terang benderang mendukung pasangan calon Anies Sandi. Sepertinya, kedekatan JK dan Sandi yang dimaksud oleh Pandana Baban di Kabinet Jokowi pada waktu itu ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Yang pada akhirnya, Jokowi mengambil sikap dan memecat Anies dari Mendikbud. Selain itu, alasan lainnya kenapa Anies dipecat dari kursi Mendikbud adalah kebijakan Anies yang tidak sejalan dengan kebijakan Jokowi. Anies tidak menerjemahkan visi misi presiden sebagaimana dikemukakan saat kampanye. Ini jelas tidak disukai Jokowi, sebab Jokowi sudah menegaskan pada saat mengumumkan para menteri, tidak ada misi menteri yang ada misi presiden, kata Jokowi saat itu. Tapi yang ada, Anies malah membuat kebijakannya sendiri tetapi tidak mendasar. Jadi, bagaimana menurut Anda? Sampai tanggal 13 September tahun depan. Tiba-tiba hari ini sudah ada calon yang berkeliling. Iya. Yang semi kampanye. Dan nggak ada yang berani nyemprit gitu loh. Semi kampanye, semi konsolidasi. Cadas. Fahri Hamzah tampol Anies soal safari politik gak ada manfaatnya buat rakyat?
Nasdem salah langkah usung Anies, elektabilitasnya pun anjlok parah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung, maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, Fahri Hamzah menyinggung mengenai deklarasi bakal calon presiden. Ia menyebutkan jika agenda tersebut penuh dengan drama. Disebutkan Fahri Hamzah, deklarasi bakal calon presiden telah dilakukan pada tahun lalu. Namun, pada saat ini masih belum pasti. Tapi saat ini sudah ada 3 orang yang dipastikan sebagai bakal calon presiden. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dari ketiga capres itu, Fahri menyindir safari politik bakal calon presiden Anies Baswedan yang sejak pertama kali dideklarasikan pada 3 Oktober 2022. Ia pun menyindir Anies yang sudah lebih dari 8 bulan melakukan berbagai gerakan politik, tetapi tak ada manfaat yang diperoleh bagi masyarakat. Kegiatan itu, kata Fahri, seperti bertemu banyak pihak, mengumpulkan massa, sampai memunculkan drama politik namun hasilnya nihil. Memang safari politik Anies tidak memiliki efek apapun bagi masyarakat, karena Anies lebih mementingkan gagasan. Itu sebabnya dia pernah bilang jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata dan gagasan. Setiap orang yang punya gagasan harus punya narasi yang kuat agar dapat diikuti oleh orang lain. Sedangkan aksi itu nomor sekian. Yang penting gagasan dulu baru narasi. Itulah mengapa selama 5 tahun Anies tidak ngapa-ngapain. Kerjanya cuma bangun narasi seolah dia sudah kerja, padahal tidak kerja. Kerjanya hanya bikin gagasan tapi tidak ada hasilnya. Wajar saja kalau Jakarta tidak banyak melakukan pembangunan dalam 5 tahun terakhir, ternyata karena narasinya belum selesai disusun. Gagasan dan narasinya harus dibikin dulu, lalu didiskusikan, dievaluasi lagi, kemudian dirapatkan, diperbaiki lagi, dipelajari lagi, lalu dibahas dalam rapat lagi, begitu seterusnya sampai lebaran kuda. Anies ini lebih pantas kalau jadi pembicara saja. Cukup dengan teori, tidak usah kerja. Modal mulut sudah cukup, jadi gubernur tapi modal cuap-cuap hasilnya ya acak-acakan. Itulah mengapa saat kampanye ia tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Selain itu, elektabilitas Anies juga kian merosot di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja menjadikan nasib Partai Nasdem apes seusai mendeklarasikan Anies sebagai capres. Bahkan sejumlah kasus telah menimpa Partai Nasdem, seperti kader Nasdem yang mundur, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, hingga elektabilitas Anies yang kian merosot di sejumlah lembaga survei. Tentu saja benar yang dikatakan oleh Fahri Hamzah, Anies tak memberikan efek apapun bagi masyarakat. Yang ada malah politik identitas yang selalu ditebarkan oleh Anies Baswedan dan kelompoknya tersebut. Kalaupun ditanya soal prestasi, Anies pasti akan bilang tidak punya cukup waktu untuk menceritakan semua prestasinya. Jadi silakan renungkan, apakah Indonesia mau dibangun atas dasar gagasan dan narasi yang tak memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah bisa negara jadi maju kalau aksi ada di nomor sekian? Rakyat mau disuguhi dengan mimpi dan mulut manis sampai kenyang. Yang penting rakyat dibuai dengan mimpi indah, negara mau gimana ya terserah. Ya, jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena hal itu bisa mengibuli banyak orang. Jangan remehkan narasi, karena memang pada dasarnya sudah terbukti banyak yang tertipu oleh gambaran masa depan muluk dan tak masuk akal. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu percaya dengan safari narasi yang dibuat Anies dan tim hurinya. Banyak manipulasi, banyak drama murahan, gak bermanfaat juga bagi masyarakat. Aslinya ini, Anies memang gak bisa kerja. Jadi, bagaimana menurut Anda?